Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nani Sulastri, Tommy Hidayat, Salwabati, Dewi Sulastri, Hikmatul Aliyah, dan Afia Ratri Dalila. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai dampak positif dan dampak negatif dari internet. Selamat menyaksikan. Pengertian internet. Internet berasal dari kata international networking. Artinya adalah dua komputer yang saling berhubungan, kemudian membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer yang ada di dunia yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Pengertian internet menurut Alan tahun 2005. Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang berhubungan satu sama lain dan dapat membaca serta menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari dampak positif dari internet. Nah, seperti yang kita ketahui, internet itu sangat memberikan dampak positif kemajuan dunia informasi, terutama di dunia pendidikan. Kalau dulu, orang harus membuka berbagai jenis buku dan koran untuk mencari tahu tentang suatu info, atau dengan menyimak radio dan TV. Nah, sekarang cukup dengan bantuan internet saja, semua info akan muncul. Berikut beberapa dampak positif dari internet. Di antaranya sebagai media, sebagai sarana, mencari informasi, semakin kreatif, sarana belajar bisnis, menjadi tidak gaptek, dan sebagai sumber pengetahuan alternatif. Yang pertama sebagai media, karena dapat memberikan ataupun membantu mencari informasi dan referensi dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Yang kedua, sebagai sarana hiburan ringan melalui film, game, musik, dan lain-lain. Karena kesibukan di sekolah, para siswa harus menyeimbangkan kerja otaknya dengan memberikan hiburan-hiburan ringan untuk menghindari stres akibat otak kiri bekerja keras tanpa diimbangi otak kanan. Selanjutnya yang ketiga, mencari informasi tentang hal-hal baru atau yang sedang digemari para remaja. Hal ini dapat membuat remaja dapat menyalurkan bakat mereka dalam bidang non-akademis. Keempat, remaja menjadi semakin kreatif karena internet dapat menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan daya kreativitas mereka, seperti membuat cerita fiksi, lalu dipostkan di sebuah blog, dan lain-lain. Kelima, internet sebagai sarana belajar bisnis. Tidak sedikit para remaja yang saat ini menggunakan internet sebagai sarana berbisnis, seperti jual beli online, pembuatan dan pengelolaan website yang menyediakan referensi untuk tugas para pelajar. Keenam, mereka tidak gaptek atau gagap teknologi. Tujuh, sebagai sumber pengetahuan alternatif. Berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari umum sampai ilmu pengetahuan untuk pendidikan formal, terdapat di internet. Selain memberikan dampak yang positif, ternyata internet juga dapat memberikan dampak yang negatif loh.
Nah, selanjutnya beberapa contoh dampak negatif yang ditimbulkan dari internet. Apa aja sih dampak negatif dari internet? Nah, yang pertama itu ada pornografi. Kedua, kecanduan jejaring sosial. Ketiga, plagiarisme. Keempat, bullying. Kelima, mengabaikan orang sekitar. Pornografi sering terjadi pada kalangan anak-anak dan remaja. Pelaku ingin merusak moralitas generasi muda. Sangat memprihatinkan sekali karena pada usia ini, anak-anak dan remaja sedang mengalami perkembangan pada bagian otak depan. Sedangkan otak depan adalah pusat untuk melakukan perencanaan dan penilaian yang akan memerintahkan tubuh melakukan sesuatu. Ketika seorang anak sudah mengalami kecanduan, maka susah untuk menghentikannya dan pasti akan mengulanginya kembali. Berbagai peristiwa pornografi yang dilihatnya akan selalu terbayang dan sulit untuk dilupakan. Media internet memang sangat membantu manusia dalam kegiatan berkomunikasi dan informasi. Maraknya kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seperti seks bebas, hamil di luar nikah, aborsi, pelecehan, dan penyakit kelamin sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai dampak buruk dari pornografi telah merusak moral generasi penerus bangsa, terutama pelajar. Kecanduan internet. Memang benar bahwa dengan berkomunikasi melalui dunia maya, kita dapat menghapus jarak, istilahnya mendekatkan yang jauh. Namun jangan sampai internet menjadikan kamu terlalu sering berkomunikasi di dunia maya hingga mengabaikan komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai penggunaan internet mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kecanduan internet bisa dihindari dengan membatasi penggunaan internet. Misalnya, membatasi waktu akses media sosial hanya beberapa jam saja dalam sehari, membatasi waktu bermain game, atau pembatasan-pembatasan lainnya. Seseorang yang menjimplak tanpa mencantumkan sumber adalah seorang plagiat. Dan tindakan ini disebut plagiarisme. Malas untuk menulis tetapi ingin dianggap ahli dan pintar dalam menulis merupakan alasan umum ketika seseorang menjiplak hak cipta atau karya seseorang. Bullying bukan hanya dapat dilakukan di dunia nyata, seperti di sekolah maupun lingkungan sekitar. Hal ini sangat traumatis, terutama untuk anak. Namun, bullying juga dapat dilakukan melalui dunia maya. Misalnya, dengan memberikan komentar negatif secara massal dan terus-menerus pada postingan korban bullying tersebut. Meskipun dilakukan di dunia maya, komentar negatif tersebut tetap akan sangat mempengaruhi mental penerimanya. Segala apapun yang berlebihan dapat menciptakan dampak yang buruk, termasuk penggunaan internet. Ketika kamu menggunakan internet terlalu lama, secara tidak sadar kamu bisa mengabaikan keluarga dan orang terdekat kamu. Misalnya seperti ilustrasi pada gambar di samping, ketika kamu sedang asik menghabiskan waktu di internet, kamu bisa menjadi tidak peka terhadap kehidupan nyata dan orang-orang sekitar, termasuk anggota keluarga, sahabat, ataupun teman bicara kamu. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari internet. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.